Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kromola Nayamin dengan NIM 22002072. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemahaman saya terhadap ringkasan buku Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktik yang dikarang oleh Sutarno NS. Eh, Langsung saja bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang perpustakaan yang sekarang ada dan berkembang dengan berbagai jenis dan bentuk koleksi bahan pustaka merupakan salah satu ciri kehidupan modern. Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi, ilmu pengetahuan pendidikan, meskipun sebenarnya perpustakaan sudah ada sejak zaman dahulu. Selanjutnya pengertian. Pengertian yang akan diuraikan di sini adalah yang berkaitan dengan materi pembahasan dan dapat memperjelas uraian. Selanjutnya menuntun dan mengarahkan pembaca agar dapat memudah dan memahami pokok-pokok bahasan yang lebih lanjut. Pengertian-pengertian itu mencakup manajemen perpustakaan, manajemen dan sebagai wacana yang bukan teoritis adalah pendekatan praktik. Yang ketiga, perpustakaan berbasis manajemen. Perpustakaan berbasis manajemen adalah penyelenggaraan perpustakaan yang bertumpu atau berdasarkan teori dan ilmu manajemen. Maksudnya ialah bahwa dengan menerapkan teori ilmu dan metode tersebut, perpustakaan diharapkan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Yang keempat, permasalahan. Pada dasarnya, tidak ada satupun organisasi yang tidak menghadapi permasalahan di dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya. Sehingga di dalam menjalankan misinya selalu mulus tanpa problema sama sekali. Sama halnya dengan perpustakaan, tentu menghadapi hambatan, kendala atau permasalahan pula. Yang kelima, jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan ini berkedudukan di ibu kota negara. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pembinaan, Perpustakaan RI mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dari berbagai lembaga perpustakaan dan lembaga pendidikan di Indonesia. Yang kedua, Badan Perpustakaan Provinsi. Perpustakaan ini berada pada setiap provinsi di Indonesia, kecuali untuk provinsi-provinsi baru yang belum sempat membentuk perpustakaan. Yang ketiga, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan ini yang mengelola adalah perguruan tinggi, oleh karena itu perpustakaan perguruan tinggi sering disebut dengan jantungnya universitas. Yang keempat, perpustakaan umum. Perpustakaan ini adalah milik pemerintah daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Sumber dana pembiayaannya dari sumber dana umum yang berasal dari masyarakat. Yang kelima, perpustakaan khusus. Tugas pokok perpustakaan yang juga dikelola oleh pemerintah atau lembaga tertentu, ini adalah melayani pemakai dari kantor yang bersangkutan, sehingga koleksi dari perpustakaan tersebut juga relatif terbatas. Yang keenam, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan sarana pembelajaran yang berada dan dikelola oleh pihak sekolah yang bersangkutan, sehingga setiap sekolah harusnya memiliki perpustakaan sekolah yang memadai. Yang ketujuh, perpustakaan keliling. Perpustakaan ini pada dasarnya termasuk perpustakaan yang bergerak sendiri. Selanjutnya, poin-poin penting dari bab 1. Perpustakaan sebagai sumber informasi, ilmu, pengetahuan, dan pendidikan memainkan peran penting dalam kehidupan modern. Yang kedua, manajemen perpustakaan adalah pengelola perpustakaan yang didasarkan pada teori dan prinsip-prinsip manajemen. Yang ketiga, perpustakaan berbasis manajemen adalah penyelenggaraan perpustakaan yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, permasalahan yang dihadapi perpustakaan dapat menjadi internal dan eksternal. Selanjutnya bab 2, organisasi perpustakaan. 1. Perpustakaan sebagai unit kerja. Sebuah perpustakaan merupakan suatu satuan kerja organisasi, badan atau lembaga. Yang pertama, gedung.
Gedung merupakan salah satu kebutuhan atau fasilitas terpenting dalam perpustakaan. Yang kedua, koleksi. Bahan pustaka ini merupakan konsep sebuah perpustakaan sebagai pusat informasi pendidikan. Yang ketiga, perlengkapan dan perabot. Sekurang-kurangnya terdiri dari rak-rak buku, meja, dan kursi pegawai. Yang keempat, anggaran atau sumber pembiayaan yang pasti atau tetap. Yang kelima, tenaga kerja meliputi kepala perpustakaan, pejabat fungsional pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan serta tenaga administrasi. Selanjutnya, visi, misi, tugas, dan fungsi. Yang pertama, visi. Visi adalah cara pandang tentang kondisi dan situasi di masa depan. Visi juga dapat diartikan sebagai gambaran keadaan yang ingin dicapai, tetapi lebih baik dan secara rasional dapat diwujudkan. Yang kedua, misi. Misi merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari visi. Uraian misi perpustakaan merupakan suatu yang tematis yang harus disesuaikan menurut jenis perpustakaannya. Selanjutnya, tugas. Tugas pokok perpustakaan adalah menghimpun, menyediakan, mengolah, memelihara, dan mendayagunakan semua koleksi bahan pustaka. Yang terakhir, fungsi. Fungsi perpustakaan antara lain pengkajian kebutuhan pemakai dalam hal informasi dan bahan pustaka, penyediaan bahan pustaka yang sekiranya dibutuhkan, pengolahan dan penyiapan bahan pustaka, pendayagunaan pemberdayaan koleksi, dan pemberian layanan kepada masyarakat. Tiga, struktur organisasi. Yang terakhir, struktur organisasi perpustakaan. Struktur organisasi perpustakaan akan menggambarkan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja di perpustakaan. Oleh karena itu, struktur organisasi kerja semestinya mencakup tiga hal, yaitu satu, struktur atau kerangka, dua, kelompok orang-orang tertentu, dan yang ketiga, sistem dan sistema. Sistem struktur organisasi ini merupakan bentuk atau figur yang akan menggambarkan beberapa hal sebagai mana yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama, formasi jabatan, yang kedua, garis komunikasi, ketiga, tugas dan wewenang, terakhir, kebutuhan pegawai. Selanjutnya, poin-poin penting dari bab 2. Yang pertama, organisasi perpustakaan adalah wadah untuk menampung semua kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, perpustakaan sebagai unit kerja memiliki komponen-komponen penting seperti gedung, koleksi, bahan pustaka, perlengkapan, anggaran, dan tenaga kerja. Yang ketiga, visi misi tugas dan fungsi perpustakaan merupakan panduan dalam pengelolaan perpustakaan. Yang ketiga, struktur organisasi perpustakaan menggambarkan tata pembagian kerja dan tata hubungan kerja. Selanjutnya bab 3, pembentukan, pembinaan, dan pengembangan perpustakaan. Yang pertama, pembentukan perpustakaan. Dilakukan oleh suatu unit organisasi yang berkompetensi, yaitu lembaga yang punya kewenangan dan kepentingan. Yang pertama, pelaku pembentukan. Perpustakaan umum dibentuk oleh pemerintah daerah. Perpustakaan sekolah dibentuk oleh kepala sekolah. Perpustakaan khusus dibentuk oleh instansi atau lembaga tertentu. Sedangkan perpustakaan perguruan tinggi dibentuk oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua, pembinaan perpustakaan. Perpustakaan yang memiliki organisasi yang besar semestinya menduduki status yang tinggi. Perpustakaan yang kecil organisasinya relatif terbatas juga akan diikuti statusnya yang relatif rendah. Pembinaan yang dilakukan terhadap status organisasi perpustakaan dimaksud agar perpustakaan diberikan porsi yang pas dan sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, bobot tugas, dan fungsinya. Yang ketiga, pengembangan perpustakaan. Yang pertama, pengembangan koleksi. Koleksi perpustakaan merupakan salah satu faktor utama sebuah perpustakaan. Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan SDM terutama sumber daya otak ini dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.
Agar upaya pembinaan SDM perpustakaan berhasil baik, maka harus memperhatikan kebutuhan organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, biaya materi, jabatan, posisi, dan kecenderungan yang terjadi. Selanjutnya, poin-poin penting dari bab 3. Yang pertama, pembentukan perpustakaan dilakukan oleh lembaga yang berkompeten seperti pemerintah daerah, kepala sekolah, atau perguruan tinggi. Yang kedua, pembinaan perpustakaan meliputi status dan organisasi ketenagaan, gedung atau ruangan, koleksi, layanan anggaran, publikasi, mitra kerja, jaringan, penelitian, minat baca, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan perpustakaan meliputi koleksi, sumber daya manusia, masyarakat, pemakai, dan sistem layanan. Selanjutnya, bab 4. Prinsip-prinsip organisasi perpustakaan. Prinsip organisasi adalah suatu pangkal terjadinya atau terciptanya suatu tata hubungan prinsip. Prinsip itu mempunyai dua segi, yaitu yang pertama, prinsip merupakan pangkal tolak pikiran untuk memahami suatu hubungan. Yang kedua, prinsip merupakan suatu jalan atau sarana untuk menciptakan tata hubungan atau kondisi yang dikehendaki. Yang pertama, perpustakaan harus mempunyai tujuan. Tujuan akan tercapai jika semua komponen bekerja sama satu sama lainnya untuk membangun dan menciptakan hubungan kerja. Yang kedua, pembagian tugas dan kerja yang jelas. Pembagian kerja ini harus disertai dengan pemberian wewenang dan hak kekuasaan. Yang ketiga, pelimpahan kekuasaan. Pendelegasian kekuasaan diperlukan karena untuk menjalankan tugas dan menunaikan tanggung jawab itu harus selalu diusahakan dengan baik, adil, dan seimbang atau merata. 4. Kesatuan komando. Artinya penyusunan setiap organisasi itu harus mengikuti garis-garis tata hubungan antara bawahan dan atasan, sampai dengan titik puncak pemimpin organisasi. Yang kelima, komunikasi. Kekompakan organisasi tergantung kepada komunikasi yang terjalin di dalamnya. Pemimpin yang memiliki komunikasi yang baik akan dapat menjadi contoh yang baik pula untuk bawahannya. Yang keenam, pengecekan pemimpin terhadap pelaksana perintahnya. Pemantauan dan pengawasan ini bersifat organisasional, artinya merupakan kegiatan integral di dalam kehidupan organisasi. Yang ketujuh, kontinuitas. Pekerjaan atau usaha atau kegiatan perpustakaan harus berjalan secara terus, tidak boleh berterhenti. Prinsip ini selain dapat memperingan tugas kewajiban pemimpin, juga bisa menjalin kelangsungan hidup organisasi. Yang kedelapan, saling asah dan asih antara lini dan staf. Yang kesembilan, koordinasi. Ini merupakan perlengkapan asas pembagian kerja dan pembagian tugas yang homogen. Yang 10, kehayatan hidup. Bentuk nyata nafas perpustakaan antara lain membentuk organisasi profesi, membentuk forum, dan mengadakan dialog interaktif dan membuka wawasan secara bersama. 11. Asas tahu diri. Hal ini berkaitan erat dengan disiplin. Setiap orang di dalam perpustakaan harus sadar dan tahu diri dengan posisinya masing-masing. Poin-poin penting dari bab 4. Prinsip organisasi harus merupakan pangkal tolak terciptanya suatu tata hubungan. Kedua, prinsip organisasi perpustakaan meliputi tujuan, pembagian tugas, pelimpahan kekuasaan, kesatuan komando, komunikasi, pengecekan kontinuitas, koordinasi kehayatan, dan asas tahu diri. 4. Penerapan prinsip organisasi penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pengelolaan perpustakaan.
Baiklah, sekian hasil presentasi pemahaman tugas ringkasan buku dari saya. Salah dan jakalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.